Semua semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan saja, ya. Setiap kali saya selalu berkata bahwa ketika kita boleh uh, menjalani satu hari, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena semuanya itu boleh terjadi, bukan sesuatu yang sifatnya itu uh, sangat kita gampang bilang oh sudah ingkai itu ingkai itu seharusnya saya hidup, sudah seharusnya saya makan, sudah seharusnya saya dapat semua yang saya terima. Itu tidak ada yang ingkai, itu tidak ada, ya. Semua itu adalah anugerah, ya. Ya. Saya secara khusus juga pada saat ini berterima kasih kepada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang mendukung di dalam doa, memberikan perhatiannya dan semuanya deh, ya. Saya tidak sebutkan secara nama satu persatu, tapi saya serahkan semuanya. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh membalas segala kebaikan yang sudah dinyatakan, ya, dalam doa dan perhatiannya. Terima kasih semuanya. Baik, nah, malam hari ini kita akan melanjutkan seri dari Injil Sinoptik, ya. Seri yang ketiga, ya, dari Injil Sinoptik. Baik, kita akan segera memulai saja. Saya akan langsung share screen. Sebentar, ya. Share screen. Share screen. Oke, ya, sudah muncul, ya. Oke, sekarang saya coba besarkan dulu. Oke, ya. Hari ini kita akan bicara di dalam seri yang ketiga, kita akan bicara kristologi di dalam Injil Sinoptik, ya. Kristologi di dalam Injil Sinoptik. Nah, di dalam seri yang pertama, ya, kita bicara soal pada saya sedikit kasih review, ya, supaya kita tidak lupa karena sudah cukup lama. Ya, biasa itu kita sering ini, ya, dengar satu kali, biasa cenderung kita lupa gitu, ya. Tapi ingat sebenarnya kalau waktu itu dikasih tahu, oh iya saya ingat. Makanya firman Tuhan kasih tahu kepada kita itu apa? Suruh kita belajar firman Tuhan itu ulang-ulang, ya. Ulang-ulang, ngajarkan ke anak-anak kita, ngajarkan ke keluarga kita, termasuk ke diri kita sendiri, diulang-ulang. Jadi jangan pernah bosan kalau diulang-ulang, ya. Nah, sebenarnya orang itu yang cepat menanggap saya sudah ngerti, bisa jadi masih ngertinya mungkin belum terlalu banyak. Tapi orang yang selalu berpikir bahwa saya kurang paham, saya belum mengerti, kita kadang mesti hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan ngertinya banyak, ya. Nah, ini adalah satu hal yang saya seringkali lihat itu, ya. Orang kalau pepatah di dalam bahasa Indonesia itu ada seperti ilmu padi gitu, ya, ilmu padi. Makin isi, makin dia tunduk. Makin isi, makin dia tunduk. Ya, jadi kita pun belajar, ya, untuk selalu rendah hati meskipun nanti kita tahu banyak, sudah belajar banyak, kita mengerti banyak, itu puji Tuhan. Tapi kita rendah hati. Ya, tapi memang hukumnya itu demikian. Heran, ya, Tuhan menciptakan itu manusia dengan satu hukum yang saya bilang itu ajaib. Heran, ya. Mereka yang tahu banyak, mereka itu bisa menjadi orang yang secara yang di dalam Tuhan tentu, ya, saya bicara di dalam Tuhan, mereka rendah hati begitu, ya. Tapi heran yang kurang tahu banyak biasa malah cenderungnya itu sepertinya wah bagaimana begitu, ya. Nah, kita belajar rendah hati, ya. Terus rendah hati tapi menuntut diri mau ngerti banyak, ya, bukan terbalik, ya, mengerti banyak. Nah, kita akan review sedikit di bagian yang pertama, ya. Ini bagian pertama kita bicara tentang apa itu Injil Sinoptik. Nah, apakah ada yang masih ingat enggak Injil Sinoptik itu apa? Nggak usah ditunjuk, ya. Kalau ada yang masih ingat boleh langsung, ya. Jawab saja. Langsung jawab, oh Injil Sinoptik itu ini. Gitu. Ada nggak di antara jemaat sekalian yang mau mencoba? Relawan, ya. Relawan, ini nggak usah ditunjuk. Ya, jadi aman, ya. Semua tetap stay di tempat. Ini masih di awal soalnya.
Ya, biasa Pak Richard itu kalau waktu saya tanya Pak Richard sudah takut nanti dilihat-lihat ya. Ya enggak, saya relawan saja. Ingat-ingat coba. Apa itu Injil sinoptik? Ada yang mau coba jawab? Saya kasih 5 detik ya. Kalau enggak ada jawab saya lanjut. Enggak apa-apa. Yang mau jawab jangan takut jawab ya. Kalau tahu ngomong saja enggak apa-apa ya. Apa itu Injil sinoptik? Saya kasih 5 detik saya mengheningkan cipta ya. Ya, bersyukur ya semua jemaat yang rendah hati. Seperti saya bilang tadi ya. Nah, kita lanjut saja sambil kita review ya. Lanjut. Semua kita tahu. Beberapa kita ada yang tahu ya. Saya mungkin nggak mau masih mungkin sungkan gitu ya. Ya udah. Kita lanjut saja. Sekarang kita review sedikit ya. Apa itu Injil sinoptik? Nah, ini sedang kita lihat. Kita punya 4 kitab Injil. Betul ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 ya Injilnya ya. Nah, lalu kemudian di dalamnya itu ada yang namanya Injil sinoptik di antara 4 ini. Nah, Injil sinoptik, ya, itu berasal dari kata opsis itu seeing, ya, sin itu bersama. Ya, jadi dengan arti Injil sinoptik berarti melihat bersama atau sama-sama lihat. Ya, nah, jadi kita boleh kasih kesimpulan, Injil sinoptik itu ada Injil yang sama-sama lihat satu kisah yang sama. Kisahnya siapa? Kisah Injil itu adalah kisahnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, mereka yang sama-sama lihat ini siapa saja? Injil apa saja? Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, maka 3 Injil ini disebut Injil sinoptik. Oke ya, gampang ya, jelas ya, sudah ingat ya. Jadi sudah tahu kita ya. Kita punya 4 Injil, ya. Nah, di dalam 4 Injil ada yang 3 itu banyak samanya, ya. Bukan 100% sama, tidak, tetapi banyak samanya. Kalau dilihat itu ya, nats-nya, Alkitab kata-kata yang dikutipnya, kemudian kisahnya, ya secara khusus membahas beberapa hal yang sama. Itu kita sudah bahas ya. Jadi secara umum saya mereview ya. Itu memberikan kisah yang sama, nah, tentang Yesus Kristus. Nah, ini menjadi saksi, cincin, ya bahasa Mandarinnya, Chinese. Saksi. Nah, saksi itu minimal itu 2, tapi Tuhan kasih lebih, 3, 4 kalau sama Yohanes gitu ya. Tetapi yang sama di sini kita lihat sama, masing-masing boleh lihat berarti ada saksinya minimal 2, tapi di sini ada 3. Jadi di dalam persamaan ini 3 sinoptik ini nanti ada kisah yang samanya 2, ada yang samanya 3, gitu ya. Tapi minimal 2 itu sama. Nah, jadi kita bisa lihat ini satu providensial di dalam menyatakan Injil. Ya, ini satu hal yang bagi saya perlu kita ingatkan ke kita semua ya. Jadi kita bersyukur ya boleh menjadi orang Kristen, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan kemudian hati kita boleh kasih hati yang baru itu percaya kepada Tuhan. Mesti ucap syukur banyak-banyak. Kenapa? Karena ini anugerah Tuhan ya, dan kita diberikan kebenaran yang sangat berharga, dan bukan cuma berharga tetapi kebenaran yang mempunyai itu ya apa namanya ketepatan, akurat ya, maksudnya firman Tuhan itu yang benar ya, yang benar firman Tuhan ya. Oke, ini adalah sedikit tentang Injil sinoptik. Kemudian di sini saya suka, ini akan sering saya tampilkan ya, kalau di dalam waktu kita belajar di Perjanjian Lama, saya juga ada satu waktu nabi-nabi kita tampilkan. Ini akan sering tampilkan. Nah, saya tampilkan di sini supaya kita boleh lihat nanti ya, sepanjang Perjanjian Baru nanti kita bisa lihat. Paling tidak kita tahu lah kita ada di mana gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat begini. Waktu lihat peta ini, kita langsung tahu kapan ditulis. Waktu Tuhan Yesus masih hidup atau waktu Tuhan Yesus sudah naik, maksudnya masih di dunia ini ya, maksudnya di dunia ini, atau sudah naik ke surga gitu ya. Maka kita bisa melihat di sini bahwa itu semua ada
ya setelah Kristus naik ke surga. Bahkan jaraknya ya, kira-kira itu the death of Jesus itu di Tuhan Yesus itu kira-kira di tahun sekian ya, hampir tahun 30 begitu ya. Itu kalau ini perhitungannya kurang lebih ya. Jadi di sana setelah itu ditulis kira-kira yang pertama kali Injil itu sekitar tahun 70-an. Jadi kurang lebih sebelum 70 dekat lah, kira-kira tahun 70 begitu. Dan yang ditulis pertama kali itu Markus, gitu ya, Markus. Nah, baru kemudian nanti Matius, baru kemudian Lukas. Paling terakhir Yohanes, gitu ya. Tapi di dalam penyusunannya dikasih tahu kepada kita Matius dulu, Matius, Markus, Lukas, baru Yohanes. Ya. Nah, jadi mengapa penyusunannya sedemikian? Itu sudah kita bahas ya, karena Tuhan juga atur sedemikian rupa bagaimana supaya kisah dari perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam kanonisasi itu bisa satu rangkaian yang membawa ya, audiens atau kita semua sebagai umat Tuhan yang membaca itu bisa dirangkai dengan satu kontinuitas yang kita boleh pahami dengan baik. Ya, ini kira-kira mengenai ininya, chartnya. Nah, kita lanjut ya. Oke, jadi kira-kira gini ya, Injil Sinoptik ditulis saat itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini summary dari yang pertama ya. Berarti kita bersyukur bahwa kita bisa melihat ada hubungan yang kuat antara pesan dan pendengar gitu ya. Pesan dan pendengar. Dari yang dinyatakan pesan berarti yang dituliskan dan juga yang dengar. Ya, jadi ada relasi yang kuat. Makanya di situ kita bisa melihat bahwa setiap pesan yang ditulis di dalam Injil Sinoptik, kita bisa lihat bahwa itu didengar oleh banyak orang, ya oleh para penulis ya, kitab Injil Sinoptik itu, dan mereka menyampaikannya. Sehingga kita di sana bisa lihat pesan-pesan yang boleh menjadi saksi gitu ya. Dan kemudian menjadi konfirmasi ya, dan sekaligus mengklarifikasi. Jadi confirm kebenarannya dan jelas ya tentang kehidupan Kristus yang boleh dicatat ya sebagai satu kebenaran ya di dalam firman Tuhan yang diberikan, yang dituliskan ya, firman Tuhan yang dituliskan, yaitu Alkitab, yaitu Injil ya, khususnya Injil Sinoptik ya. Kemudian ada konsistensi kita lihat. Yang nulis konsisten dan koheren. Koheren berarti tidak saling tabrakan, ya, tapi saling melengkapi sesuai satu dengan yang lain, ya, menjadi satu keseluruhan yang baik, yang benar, ya, baik benar. Oke, baik ini bagian yang pertama. Kita sudah ada, ya, kita bisa lihat di bagian pertama kita bicara soal sedikit pendahuluan, lalu kita boleh lihat di sana kesamaannya seperti apa, bagiannya di mana, dan apa saja yang sama. Nah, itu sudah yang bagian lalu ya, tapi semuanya itu membentuk satu persamaan yang indah yang boleh menyatakan kepada kita ini namanya Injil Sinoptik. Nah, lalu di bagian yang kedua kita bicara seri yang kedua tentang keunikannya. Jadi bukan cuma sama, tetapi masing-masing itu ada keunikannya masing-masing. Oke ya, jadi bukan cuma ada sama, jadi kan Tuhan tetap pakai setiap penulis memiliki satu perspektif atau cara melihat. Itu masing-masing Roh Kudus pakai, tuntun untuk tulis sesuai dengan maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada penulis daripada Injil Sinoptik tersebut untuk dinyatakan. Jadi ada keunikannya. Nah, di dalam keunikan ini kita belajar beberapa hal. Misalnya kita bicara soal ini Matius. Ya, Matius ini yang menulis kepada satu kelompok orang tertentu, ya, karena mereka pasti punya audiens tertentu. Misalnya kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu ya memang mereka ada di dalam pemerintahan pemerintahan Romawi, dan pada saat itu bahasa Yunani itu menjadi bahasa global ya, internasional yang dipakai, sehingga mereka ngerti. Dan penulis ini ya, Matius ini menulis kepada sekelompok orang Yahudi yang bisa bahasa Yunani. Ya, dan Matius banyak sekali khususnya konsentrasi pada penggenapan perjanjian lama. Jadi nanti ini terus ada kaitannya, karena seri, maka
saya perlu untuk mengulang sedikit supaya kita ingat jadi nyambung. Dan kalau Bapak Ibu yang pertama kali juga bisa ikut ya bisa nyambung gitu ya. Oke ya. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini tema utamanya misalnya adalah Mesias ya, Yesus Kristus sebagai Mesias ya, Tuhan yang menyelamatkan dan seterusnya. Ya, kita lanjut aja. Kemudian tujuan utama Matius ini ya, boleh menyatakan ini tujuan utamanya tadi ya. Nah, itu saya kasih beberapa contoh misalnya. Kita ini yang sudah pernah ya. Jadi saya mungkin tidak bahas secara spesifik tapi lewat saja. Misalnya, karena tujuannya menyatakan Kristus sebagai Mesias, juru selamat, maka di situ kita bisa melihat ada kunjungan orang Majus. Misalnya di sana ada kalimat atau ayat yang misalnya menanyakan di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, itu Matius pakai ya. Tulis ini penting, kesaksian daripada orang Majus yang justru datang dari negeri jauh menyatakan ada raja orang Yahudi yang dilahirkan. Ya. Nah, kemudian misalkan juga Mesias, ada satu yang menarik ya bagi saya adalah penggenapan di dalam perjanjian lama, salah satu mukjizat yang akan dan hanya dikerjakan oleh Mesias itu adalah menyembuhkan orang yang buta. Ya, ada juga beberapa ya orang yang tuli dan sebagainya ya. Tapi penekanan di sini coba dilihat ada 2 orang buta yang disembuhkan. Ya, itu adalah ngambil dari Yesaya. Ya, Yesaya menyatakan itu dan kemudian Matius itu mengambil apa yang ada di Yesaya itu, kemudian dia waktu melihat dari saksi Kristus menyembuhkan 2 orang buta dia catat ya. Nah, khususnya ini di kitab Matiusnya. Kemudian raja datang dengan keledai menggenapi Sakaria. Raja ya, Kristus ya, Yesus adalah Kristus ya. Mesias, Yesus Kristus adalah Mesias gitu ya. Jadi ini menunjukkan ada dia raja ya. Bahkan nanti kita bisa lihat juga nanti termasuk ketika itu dipaku di atas kayu salib dikasih ini raja orang Yahudi meskipun itu tujuannya mengejek ya. Tapi sebenarnya itu justru menggenapi apa yang menjadi tentang Allah. Memang Yesus adalah raja, tapi bukan dengan cara yang manusia pikir, tetapi cara yang Allah tetapkan. Nah, ini beberapa hal ya. Jadi dia contoh-contoh yang dinyatakan, yang ditulis oleh Matius, yang menjadi keunikan dari Matius yang menyatakan tentang Yesus adalah Mesias. Lalu yang kedua adalah ini berkaitan dengan Injil Markus. Nah, di dalam Injil Markus kita lihat bahwa Injil Markus itu sebenarnya dia ya adalah ini ya seorang yang rekan daripada Petrus gitu. Jadi dia menerima tradisi atau kesaksian-kesaksian yang di Petrus ceritakan dia tulis. Nah, Petrus ceritakan dia tulis gitu ya. Di dalam Injil Markus ini Yohanes Markus ini dia menjelaskan kebiasaan orang Yahudi ya toh dan seterusnya ya. Kemudian dia menuliskan apa? Bahwa temanya adalah berkaitan dengan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang menderita. Nah, kenapa Markus mencatat tentang hal ini? Kalau kita lihat dari rentang waktu ya, Markus duluan. Kenapa Markus menulis duluan? Ya, ini yang nulis Yohanes Markus ini yang waktu apakah kita bisa lihat Markus ini ya, dia kenapa menulis duluan itu karena dia itu ada di dalam kondisi pada zaman itu orang Kristen, umat-umat Tuhan itu ada di dalam penganiayaan, khususnya pada dianiaya kaisar yang kejam itu Nero ya. Nah, sehingga saat itu kemudian Markus itu menulis hal ini untuk menguatkan ya, membimbing orang-orang percaya supaya mereka dikuatkan kembali iman, dan dia menjadi saksi yang menuliskan kembali apa yang dia boleh dengar dari Rasul Petrus ya, dia bukukan, dia tuliskan, Roh Kudus menggerakkan dia tulis, maka dia mengambil fokusnya dia sebagai Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Nah, dari sini kita lihat Markus ingin ya bahwa dengan apa yang boleh melalui Injil Markus yang dituliskan ini dia boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan ya bahwa Yesus pun adalah anak Allah ya yang datang ke tengah dunia ini. Tuhan itu Tuhan kita juga dia mengalami satu penderitaan tetapi dia taat sampai
ya melalui jalan salib itu taat kepada Allah, dan Allah boleh memimpin, menyertai, dan memberikan satu kekuatan, ya boleh ada satu kemenangan bagi iman mereka. Ya, kemudian kita lihat ini beberapa contoh, maka kita lihat di dalam Injil Markus, kita akan lihat misalnya ini secara unik itu ditemukan di Injil Markus itu adalah 3 kali pemberitahuan penderitaan Kristus. Ini unik. Kalau kita cari yang lain, ada nggak tulisan tentang Yesus menderita? Ada. Semua Injil pasti mengisahkan itu. Tapi uniknya, khusus Markus, itu dicatat itu 3 kali. Ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Kristus. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Kristus. Jadi kita bisa lihat ya, ada penekanan-penekanan yang ingin ditekankan ya. Lalu ada hal yang unik, yaitu apa? Khususnya Markus 10 ayat 30 dinyatakan apa? Bahwa penganiayaan ya, orang yang boleh mengalami penganiayaan itu adalah orang-orang yang diberkati. Nah, ini adalah satu konsep yang mungkin kita sekarang ya banyak orang pun susah. Penganiayaan kok termasuk berkat? Di sana dikatakan karena tidak semua orang ya itu boleh menerima penganiayaan, dan bukan sembarang penganiayaan itu yang berkat. Dan penganiayaan karena apa? Karena Kristus. Nah, sekali lagi, Markus menulis menguatkan dan membimbing orang-orang percaya yang ada dalam penganiayaan saat itu dan memberi penghiburan kepada mereka. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Waktu itu murid Tuhan Yesus tanya, ya, dia tanya. Kemudian kami sudah meninggalkan semua ya, Petrus kalau saya tidak salah ingat tanya. Kami sudah tinggalkan semua mengikut Engkau. Apa kira-kira? Tuhan Yesus jawab. Ya, setiap orang ya yang meninggalkan segala sesuatu karena aku, menderita segala sesuatu karena aku, maka dia akan diberkati. Nah, ini menguatkan ya, termasuk kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita belajar mendengarkan hal ini, iman kita boleh dikuatkan. Nah, semua orang mengalami penderitaan. Ya, kalau boleh mengalami satu kesulitan, itu berkat Tuhan. Untuk apa? Tuhan punya kehendak dan rencana. Ya, kita harus tetap setia. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, dengan cara ajaib yang pasti akan menjadikan hidup kita jadi berkat. Ya, mungkin kita tidak tahu, tetapi kita percaya rencana Tuhan itu adalah yang paling indah dan yang paling baik. Ya, nah ini adalah ayat yang mungkin dinyatakan oleh Markus ya, yang dinyatakan di Markus 10:45 yang menyatakan bahwa Anak Manusia datang itu bukan untuk dilayani, melainkan juga untuk melayani dan memberikan nyawa, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, baik, ini sekarang Lukas ya. Nah, Lukas itu dia ditulis untuk siapa? Lukas secara umum dia itu adalah apa ya? Seorang dokter ya. Kira-kira dia Lukas itu juga dia menulis nanti kisah para rasul. Nah, kemudian dia menulis ini untuk apa? Dia menulis ini adalah untuk memperkuat iman orang percaya dan untuk memberikan jawaban juga kepada orang tidak percaya. Nah, jadi kitab Lukas ini kemungkinan besar ditulis tahun 5963 di Roma. Nah, jadi di sana dia boleh menyatakan satu kata yang sering dinyatakan dalam kitab Lukas itu adalah anak manusia. Kitab lain ada, banyak juga di Matius ada anak manusia, di mana ada ya, tetapi secara khusus Lukas ini dia punya tema secara khususnya itu anak manusia. Ya, anak manusia. Jadi kita boleh lihat di sana menyatakan bahwa ini adalah Yesus Kristus adalah juru selamat ya. Dia adalah Tuhan yang boleh menyatakan belas kasihan itu tentang apa yang dinyatakan di dalam Injil Lukas ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh ya, di sana mengatakan bahwa Yesus datang untuk boleh membawa keselamatan bagi orang berdosa. Ya, keselamatan itu Lukas menjelaskan sana banyak sekali dia menjelaskan menekanannya dia bahwa keselamatan itu ya itu tersedia bagi the sinner, orang-orang berdosa. Misalnya kita lihat Lukas itu mengambil contoh-contoh yang saya bawa ini ya. Ya, orang kusta. Orang kusta itu orang yang terpinggirkan. Sudah kusta itu tidak ada yang mau.
tetapi Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka. Kemudian wanita, bukan cuma wanita tok ya. Saya wanita yang bagian terakhir yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus, itu wanita itu bagian yang di kaum yang terpinggirkan, tapi Tuhan Yesus mau ya. Tuhan Yesus itu mengajak wanita-wanita boleh melayani bersama. Nah, ada wanita berdosa, Tuhan izinkan mengurapi kaki Yesus. Dan ada Sakius catat di sana ya. Sakius yang tidak disukai oleh orang-orang, ya, yang dianggap sebagai pengkhianat, pemberontak bangsa sendiri, itu juga Tuhan datang ke rumahnya. Nah, jadi kita bisa lihat sana ada satu ayat yang boleh memberikan gambarannya, ada Lukas adalah Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi ini adalah sekilas ya tentang Injil Sinoptik, keunikannya masing-masing sebagai satu review bagi kita supaya kita boleh ingat kembali ya. Nah, hari ini kita akan lanjut sekarang kita mulai masuk kristologi. Nah, kristologi di dalam Injil Sinoptik ya. Nah, secara khusus hari ini saya membahas ada 3, ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Hari ini adalah kristologi seri yang pertama, yaitu Matius. Ya, nanti berarti kita akan lihat kristologi dari Markus, kristologi dalam Lukas. Ya, Matius, Markus, Lukas. Nanti kita hari ini adalah kristologi seri yang pertama. Kita lihat di dalam yang Matius. Ya, nah kita akan sama-sama lanjut ya. Jadi kita akan lihat ya. Pertama kita akan bersama-sama lihat dulu apa itu kristologi. Ya, apakah itu nama orang? Nanti kita kasih nama orang kristologi. Apa itu kristologi? Ya, ada logi, mirip ya, seperti ada apa lagi logi. Ada psikologi, gitu ya. Itu juga logi, gitu ya. Nah, ada apa lagi? Banyak logi-logi yang lain ya. Ada juga misalnya antropologi, itu juga ada. Ada apa lagi? Kalau di dalam kekristenan nanti ada banyak logi-logi yang lain ya. Nah, di dalam logi itu apa? Nah, itu sebenarnya dari bahasa Yunani kristologi itu adalah dari Kristos dan logia. Ya. Teologi. Ada ya? Teologia, teologi. Jadi Kristos dan logia dari bahasa Yunani yang mempunyai makna berarti Christ, Kristos itu Christ dan logia itu study of atau pembelajaran tentang, gitu ya. Jadi dengan kata lain kita boleh tahu kok kristologi berarti pembelajaran tentang Christ, tentang Kristus. Nah, jadi waktu kita bicara soal kristologi, kita mau fokusnya lihat semua tentang Kristus, tentang Kristus yang boleh ada dinyatakan di dalam Injil Matius. Ya, sebenarnya yang paling indah, paling baik itu kita membahas memang kalau bisa satu persatu begitu ya, satu persatu ayat, maksudnya pasal per pasal ya. Nah, tetapi itu akan memakan banyak waktu yang panjang sekali ya. Nah, oleh sebab itu kita akan coba, saya mencoba untuk boleh melihat secara keseluruhan ya apa yang terjadi sebenarnya, yang tersandung. Apa yang terjadi di dalam ini apa? Secara keseluruhan Matius ini boleh memberikan tentang ini ya, gambaran tentang Yesus Kristus ya. Nah, jadi sekarang kita belajar kristologi di dalam Injil Matius. Nah, bagaimana Injil Matius memberikan potret, gitu ya? Saya pakai istilah potret. Ini gambaran kayak kita capture gitu ya, foto, memfoto ya, atau memberikan gambaran tentang penjelasan, deskripsi, lukisan, gambaran apa tentang Kristus. Oke ya. Nah, saya akan mulai. Nah, beranjak mulainya adalah dari tema utama. Kalau kita lihat tema utama tadi kita sudah lihat ya, Yesus sebagai Mesias, ya, Yesus sebagai Mesias Sang Raja. Nah, ini tema utama daripada kitab Injil Matius. Nah, oleh sebab itu berarti kita bisa lihat bahwa di dalam Injil Matius, Matius menghadirkan ya, ini
tentang memberikan gambaran potret Kristus itu sebagai Mesias. Nah, Mesiasnya seperti apa, lalu bagaimana, kita akan lihat juga nanti secara berikutnya. Itu Injil Matius memberikan gambaran ini, bagaimana dia menyambungkannya dan bagaimana dia melihatnya. Karena banyak sekali dia akan melihat penggenapan-penggenapan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Nah, lalu secara global, ya, secara garis besarnya, bagian apa saja nanti yang akan digenapi berkaitan dengan hal ini, ya, Yesus sebagai Mesias Sang Raja, ya. Sekarang saya mau kita sedikit ini dulu mengingat kembali apa artinya Mesias. Ini mestinya gampang, ya. Apa artinya Mesias? Ada yang mau coba jawab dengan sukarela? Relawan lagi ya, relawan. Dengan sukarela. Apa artinya Mesias? Saya kira kita tahu ya. Yang diurapi. Ya, siapa? Yang diurapi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Buyung atas partisipasinya. Mesias itu berasal dari bahasa aslinya Mesias. Masyah ya. Itu bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani ya. Tulisannya kira-kira gitulah. Ya. Nah, itu yang memang mempunyai makna artinya anointed one. Ya. Yang diurapi atau chosen one, yang dipilih. Sekali ya. Jadi yang diurapi dan atau yang dipilih. Nah, artinya dari perjanjian lama itu sudah ada yang namanya Mesias. Mesias, Mesias. Gitu. Setiap orang yang Tuhan pilih, kemudian Tuhan kasih tanda diurapi, ya. Jadi kemudian menjadi satu seperti satu ini ya, satu pengesahan gitulah ya, disahkan gitu ya oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, itu dia adalah yang diurapi. Nah, ini dari perjanjian lama ini ada. Nah, tapi nanti kita bisa melihat ya, ini dalam perjanjian lama menyatakan secara progres. Nanti kemudian janji kepada Mesias yang dimaksud, nah itu nanti merujuk kepada satu pribadi ya yang dikenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus yang kita sudah tahu ya. Nah, tapi kita lihat itu Mesias itu munculnya memang yang diurapi, yang dipilih. Jadi tidak ada yang lain. Berarti kalau dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah hadirkan pengertian ini, berarti yang dipilih Tuhan, itu yang diurapi Tuhan, itu khusus, nggak bisa diganti sama yang lain. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah itu yang menetapkan. Nah, ini Mesias sekali lagi menunjukkan prinsip Allah yang menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan, nggak bisa dirubah. Nah, seringkali kita bisa bilang, loh, tapi kok kenyataannya kita kadang berdoa kok bisa rubah situasi kita. Ada orang begitu ya, ini di dalam apa namanya prakteknya misalnya kita melihat. Kalau gitu doa itu mengubah enggak? Kadang-kadang mengubah, Pak. Sebab saya kok dari yang kondisi saya yang sebelumnya itu kurang baik, setelah saya doa lebih baik. Atau kondisi saya yang sebelumnya saya berdoa saya lama enggak punya apa namanya sesuatu ya, mungkin saya mengharapkan sesuatu dan kemudian saya mendapatkannya. Nah, itu artinya kan doa mengubah sesuatu, ya. Doa mengubah sesuatu. Dari perspektif manusia kita bisa lihat gitu. Ya, dari perspektif kita. Tetapi kalau kita lihat dari panjangkan itu ya, perspektif kekekalan. Sebenarnya apa yang terjadi itu sudah ditetapkan Tuhan, yaitu termasuk ketika engkau berdoa atau ketika kita berdoa dari A menjadi B. Itu sudah di dalam penetapan Tuhan. Karena nanti itu akan terjadi demikian. Misalnya Hizkia berdoa, ya, kemudian terjadi perubahan. Nah, kemudian di Alkitab, di Firman Tuhan menyatakan tiba-tiba kemudian dia dicop dari kemudian harusnya kemudian dia harus mengalami yang sakit itu kemudian dia menjadi sembuh, misalnya begitu, ya. Nah, berarti ini kan terjadi perubahan karena dia berdoa. Nah, itu lihat dari perspektif kita. Tapi kita mesti lihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan yang sudah itu menetapkan segala sesuatu dan di dalam sejarah, nah ini ya sejarah dari hidup kita Tuhan melaksanakannya. Jadi termasuk di dalam proses itu pun kita ada di dalam penetapan Tuhan.
Oke ya, jadi ini dari termasuk di sini Tuhan sudah pilih, maka Tuhan mengurapi dan Tuhan akan memimpin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini menjadi satu proses yang kita lihat dari Yesaya ya. Sehingga di dalam terjemahan Indonesia itu diterjemahkannya itu Kristus. Jadi kita nggak ketemu terjemahannya misalnya Mesias ini Mesias gitu ya. Memang ada pada saat pernyataan Petrus kalau Mesias. Nah, itu sebenarnya di dalam konteks itu diterjemahkan Kristus juga ya, Kristos. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini beberapa contoh ya. Jadi sejak perjanjian lama sudah ada misal Harun itu diurapi menjadi imam besar, itu pakai Mesias. Ya, cuma bentuknya aja pasif ya, tapi ini kata yang samanya kalau bahasa Ibrani itu sama ya, kata ininya ya, kata yang saya tampilkan di sini. Daud diurapi menjadi raja, itu juga yang anointed ya, Mesias. Kemudian Elisa diurapi oleh Nabi Elia, penggantinya. Nah, itu juga kata yang dipakai Mesias. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita sudah ngerti ya. Berarti apa itu Mesias? Kita lebih clear sekarang, kita jelas. Oh, pemakaiannya seperti ini, artinya ini. Kemudian dari artinya kita juga tahu bahwa semuanya berarti ada di dalam penetapan Allah. Ya, dalam rancangannya yang tidak berubah. Yang sudah di dalam kehendaknya yang pasti. Nah, ini jadi satu hal yang indah. Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mulai lihat ya, cara Injil Matius memulai pesannya. Nah, ini penting ya, karena bagian ini juga salah satu yang sudah kita sekaligus review. Kenapa ditaruh Injil Matius duluan, sedangkan Markus itu ditulis kalau secara urutan waktu, Markus dulu, kenapa kemudian di dalam kanonisasi Injil Matius di depan ya. Nah, salah satu tafsiran yang saya setuju, itu juga boleh mengatakan bahwa ini menjadi satu runtutan yang kontinuitas yang baik, itu menyambung dari perjanjian lama menuju perjanjian baru ya, ketika kemudian dimulai dengan sebuah silsilah yang menyatakan bagaimana Allah bekerja ya, bagaimana Allah memulai karyanya di dalam Yesus Kristus. Maka Injil Matius itu dimulai dengan mengidentifikasi Yesus. Kita lihat persis ya, Matius 1 ayat 1 itu ditulis langsung begini, anak Daud, anak Abraham. Yang saya tampilkan ya. Anak Daud, anak Abraham. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Ya, saya bacakan ya. Ini bagian ini saya kira saya perlu bacakan ya. Saya mau jelaskan di sini ya. Kemudian Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Yehuda peranakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Ini 14 keturunan. Dari mana? Lihat ayat paling bawah, 17 ya. Itu ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Jadi 14 keturunan. Lanjutannya ya, yang merah ya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram. Perhatikan ya, ini mulai raja-raja ya. Kita kan sudah mulai belajar tuh dari kitab yang perjanjian lama. Pada saat kita mulai belajar dari sejarah perjanjian lama, waktu zaman Salomo pecah, raja menjadi dua, ya, utara dan selatan dengan raja-rajanya. Nah, kita mulai lihat di sini, ini ada. Kita mulai raja-raja yang dicatat di dalam garis keturunan yang Tuhan catat sebagai garis keturunan dari yang sudah ditetapkan Tuhan nanti menjadi garis keturunan ini ya. Mesias, ya. Ya, Yoram memperanakan Usia, Usia peranakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Asas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, ya. Dia lihat Manasye ini raja yang dikatakan tuh raja yang jahat ya. Di awal hidupnya tuh raja yang jahat, tapi kemudian terakhir bertobat. Itu dicatat di dalam silsilah ya. Jadi Tuhan pakai hidup daripada Manasye juga ya. Manasye memperanakan Amon,
Amon memperanakan Yosia. Nah, Yosia ini juga raja yang besar ya. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah, jadi ini 14 keturunan. Nah, waktu kita lihat nanti ya, ini kok 14 keturunan ini, kalau sesungguh-sungguhnya nanti kalau kita kembali ke dalam perjanjian apa namanya perjanjian lama, kita lihat loh Pak, ini kenapa kok kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 14 ya, tapi ini kita bisa lihat kenapa dipilih, karena memang dipilih khusus. Ya, dipilih khusus boleh mewakili ya apa yang menjadi Tuhan gerakan ya dari kepada penulis daripada Injil Matius ini untuk memilih siapa yang ditulis di sana, masukkan ke sana orang-orang tertentu yang disorot. Itu mesti ini kita bisa bahas lagi secara khusus ya. Silsilah ini saja kita bisa bahas khusus ya. Nanti di dalam seri Natal ya, khotbah kita ada banyak sekali topik-topik berkaitan dengan hal ini. Misalnya kenapa nanti ada pemuda apa namanya wanita-wanita ya yang kemudian di dalamnya Tuhan pakai, kelihatannya kok wanita-wanita ini terbuang. Wanita ini adalah wanita yang ya, kita memandangnya kurang baik, ada dalam kondisi yang terbuang, tetapi Tuhan pakai hidup mereka. Nah itu ada juga tercatat di sini ya, di dalam Tuhan pakai mereka, begitu ya. Nah kita lihat lanjutannya, ini 14 keturunan. Setelah itu dari pembuangan sampai kepada Kristus, ya, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel ini yang kemudian sudah memimpin pulang kan, kembali ke Yerusalem. Yerusalem kemudian Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Perhatikan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 14 keturunan. Nah, ini jadi dicatat dengan satu model tertentu ya untuk 14 ada 14 ada 14 ya ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi ini satu silsilah yang boleh menjadi penyambung dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang kemudian dipakai ujungnya mau berhenti kepada Kristus. Ini Matius punya tujuan. Nah kita perhatikan waktu ditulis silsilah ini, ditulis silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini mempunyai makna. Karena dari anak Daud, kenapa kok anak Daud, anak Abraham? Kok enggak semuanya? Kenapa dua ini? Kenapa enggak ditambahi juga anak Salomo? Kan ada juga Salomo. Kenapa enggak ditambahi lagi Ishak atau Yakub misalnya? Yakub kan yang atau Yehuda. Kenapa? Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini penting. Kita akan bahas hari ini. Karena kita bicara soal kristologi, kita lihat kaitannya nanti Kristus dengan anak Abraham, anak Daud. Ya. Nah, sekarang kita lanjut bersama-sama. Nah, bicara soal anak Abraham, berarti bicara soal covenant. Ya, ini yang kita bicara. Kita mesti lihat covenant dengan Abraham. Di dalam perjanjian lama itu ada covenant ya, dari sejak covenant dengan Adam, covenant dengan Nuh, covenant dengan Abraham, ya, nanti seterusnya. Ada banyak covenant, kita pernah bahas itu ya. Sampai ini covenant dengan Kristus gitu ya. Nah, ini kan kita bahas ini aja hari ini, covenant with Abraham ya. Di sini ada dicatat di Kejadian 12 ya, ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan yang saya kasih bold atau yang saya hitamkan ya. Itu Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjadikan Abraham ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Nah, ini adalah covenant with Abraham, janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Nah, kemudian nanti Tuhan di ayat pasal 17 ya, Kejadian, Tuhan kemudian menyatakan lagi ya, ini janjinya kepada Abraham. Demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara
aku berarti Tuhan, dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Nah, di sini adalah covenant with Abraham. Jadi kita bisa lihat ya, waktu Matius itu dia mau menyatakan satu tema besar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Sang Raja. Maka dia membuka dengan satu silsilah yang menyatakan bahwa silsilah Yesus Kristus itu yang Sang Mesias itu anak Daud, anak Abraham. Maka dia ingin mengajak kita melihat khususnya pendengarnya ya, termasuk kita hari ini. Karena kalau pendengar mereka, itu konteks mereka ngerti. Karena yang ditulis kepada kaum yang sasaran atau target daripada Matius itu adalah, dia adalah orang-orang Yahudi yang tahu. Jadi waktu dituliskan Yesus Kristus ini anak Daud, anak Abraham, mereka ngerti covenant dengan Abraham. Itu apa? Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat kaitannya, maka kita belajar kembali, kita lihat kembali bersama-sama tentang covenant dengan Abraham itu. Ya, kalau yang sudah mengerti dia tahu. Kalau yang tidak mengerti mungkin dia merasa ini kenapa ya silsilah ditulis. Nah, oleh sebab itu kita belajar bersama-sama sehingga kita makin boleh mengerti, memahami, dan kita boleh menikmati ya keindahan di dalam firman Tuhan. Nah, lalu kita sama-sama lihat ya, yang bagian yang saya kasih bold di pasal 17, perjanjiannya antara aku dan engkau serta keturunanmu. Nah, maka di sini kita akan sama-sama lihat ini adalah perjanjiannya, covenant-nya, ya, nats-nya yang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, sekarang kita akan coba mengulas bagian ini. Kita akan melihat ya bagaimana Allah memberikan satu janji kepada Abram yang waktu itu ya dipanggil keluar dari negerinya, dan Tuhan memberikan satu janji yang ini ya, yang kalau kita bisa lihat ini janji yang besar sekali ya. Nah, padahal pada saat itu Abraham memang dia punya banyak sekali harta ya, kekayaan, budak dan sebagainya, tapi satu aja yang dia tidak punya memang ya. Dia tidak punya keturunan ya, tidak punya keturunan. Tapi justru Tuhan panggil yang tidak punya keturunan ini, Tuhan mengajar perjanjian dengan Abraham. Nah, oleh sebab itu yang di merah itu ya, ini penting sekali ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya. Sekali lagi, Tuhan punya cara. Kenapa Tuhan panggil yang Abraham yang tidak mempunyai keturunan, dan kemudian Tuhan kemudian menghadap percaya kepada dia, dan Tuhan akan menjadikan dia itu bangsa yang besar. Nah, pada saat covenant ini datang, atau janji ini datang kepada Abraham, nah Abraham pasti senang, ya. Pasti kita semua dia pasti senang karena dia sudah punya sesuatu tapi dia belum punya keturunan, ada janji dia pasti senang. Tapi kita bisa melihat di dalam pergumulannya nanti Abraham pun sempat ragu-ragu ya. Makanya kemudian kita boleh melihat nanti beberapa kali Tuhan itu menguatkan, Tuhan mengulangi, mengingatkan perjanjiannya. Ini menyatakan kesetiaan Tuhan. Nah, sekali lagi kalau sudah bicara perjanjian, ingat ya, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Ingat baik-baik ya, janji Tuhan pasti ada, tidak tergantung dari kesetiaan kita, tetapi bergantung penuh kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang namanya covenant pasti tergenapi. Ya, semua yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan nyatakan pasti akan tergenapi. Bagian kita boleh lihat ya, apa yang sudah terjadi itu sudah menjadi jaminan kita bagi yang akan datang. Nah, jadi waktu kita bisa melihat hal ini, kita lihat Tuhan benar-benar setia. Ketika Abraham bahkan di dalam kelemahannya, di dalam keraguannya, Tuhan datang, Tuhan kuatkan, dan itu boleh memberikan kekuatan kepada dia untuk kembali lagi percaya. Ya, kembali lagi percaya. Sama dalam kehidupan kita ya. Kita sekarang ada di dalam covenant. Juga kalau konteks kita sekarang kita sudah ada perjanjian di dalam new covenant, perjanjian baru ya. Kita kan ada di dalam zaman perjanjian baru, kita ada new covenant. Nah, dalam perjanjian new covenant ini kita juga sama ya. Tuhan yang telah sekali lagi memberikan perjanjian itu, yang telah menetapkan, memanggil kita masuk ke dalam perjanjian itu, dia akan memelihara kita. Tidak tergantung kepada kesetiaan kita. Ya, karena kita sebenarnya tidak setia. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Jadi waktu kita boleh setia, waktu kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kita digerakkan Tuhan ya, kita ada kerinduan, kita mau ikut Tuhan,
ya, kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi setiap pekerjaan Tuhan, itu Tuhan memberikan kepada kita. Ya. Tapi ada saat tertentu kita lemah. Ada saat tertentu mungkin kita menjadi goncang. Tapi ingatlah, ya, Tuhan itu setia. Dia akan menjaga kita dan Dia akan menolong kita boleh melewati segala kesulitan-kesulitan ini. Ya. Oke, nah di sini kita lihat bersama-sama penting ada kata keturunan. Tuhan menjanjikan keturunan dan Tuhan janjikan kepada Abraham itu bukan yang kecil, tapi bangsa yang besar. Nah, di dalam bagian ini semua yang demikian ini ya kita lihat hal yang mustahil ini pekerjaan Tuhan ini. Dari tidak ada menjadi ada. Kan tidak ada keturunan nanti menjadi bangsa yang besar. Itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Ini sama seperti penciptaan ya, yang diciptakan dari creation ex nihilo ya. Creatio ex nihilo itu jadi diciptakan tuh dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak memerlukan sesuatu tertentu gitu ya. Tuhan ya jadikan saja gitu ya. Kalau manusia tidak bisa. Kita manusia tidak bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Kita perlu hal ya untuk boleh menjadikan itu real. Untuk menjadikan itu real perlu sesuatu lah ya. Kita perlu ada materinya, ada bahannya dan apalah. Ya, bahannya itu membuat kita kemudian bisa hadir menjadi sesuatu ya yang ada begitu ya. Tapi kalau Tuhan bisa dari tidak ada menjadi ada. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita bisa lihat 4 macam arti keturunan Abraham dalam bagian ini. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi ada 4 macam. Yang pertama itu secara natural atau secara biologis keturunan ya. Jadi semua keturunan Abraham secara fisik. Jadi jelas ya. Contohnya termasuk Ismail ya, kemudian Ishak, kemudian anak-anak dari Ketura ya. Di Abraham ada Gundik juga ya Ketura dan seterusnya nanti lanjut juga pada apa namanya Esau dan Yakub juga termasuk keturunan Esau maksudnya ya secara natural. Jadi ini keturunan ya. Ini termasuk keturunan biologis Abraham ya. Kemudian yang bagian kedua, arti keturunan Abraham itu secara natural tapi khusus. Maksudnya apa? Maksudnya itu keturunan Abraham yang memang Tuhan itu berkenan dengan pilihan dan rencana keselamatan yang Tuhan sudah siapkan, sudah Tuhan rancangkan, tetapkan itu. Ya. Nah, itu di sini kita bisa lihat yang dipilih siapa? Ishak. Ya, anak perjanjiannya Ishak. Jadi Tuhan bilang bukan kepada yang lain tapi kepada Ishak yang ini. Ya, kepada Ishak. Nah, kita lihat ya. Kemudian nanti itu akan terus keturunan berikutnya adalah bukan kepada Esau, kepada Yakub. Nanti di sana kita bisa lihat bagaimana pernyataan kitab suci yang ada secara jelas menyatakan bahwa Tuhan benar-benar pilih Yakub bukan Esau. Ya, aku benci kepada Esau. Aku mengasihi Yakub. Wah, kalimat-kalimat gitu itu waktu kita lihat itu kita langsung, Alkitab ini kok nulisnya gini ya. Alkitab itu jujur. Waduh yang dikasih Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan ya. Ya, saya lupa ya. Saya seorang hamba Tuhan itu di satu tempat begitu ya. Dia kemudian mau mencoba menghindari segala sesuatu bagi keluarganya, khususnya mendidik anak-anaknya itu. Zaman masih pakai koran ya. Jadi setiap kali dia beli koran itu, kalau ada bagian yang kurang baik digunting, simpan. Ya kurang baik sini digunting, ya, simpan. Nah, jadi anak-anaknya itu dididik baca koran itu ada bolong-bolong. Saya ngerti ya. Jadi maksudnya, wah ini nggak baik, digunting, simpan. Gunting disimpan. Bolong-bolongnya. Jadi dia berharap maksudnya, yang jelek ini nggak usah dikasih tahu. Yang jelek ini nggak usah dibacakan. Yang jelek ini nggak perlu dicatat. Ya, itu maksudnya mendidik begitu. Kelihatan bagus ya. Tapi anaknya terima korannya, baca. Duh kok ada bolong. Wah, namanya anak kan pengen tahu, malah pengen tahu bolongnya. Ini kok bolong di sini. Dia pergi ke tetangga, ke temannya atau kemana, lihat sana. Cari justru yang bolong itu isinya apa. Ternyata bolong isinya ini. Tiap kali dibolongi, dia mesti cari yang bolong. Malah kepingin tahu, cari yang dibolongi. Ya, yang orang tuanya rajin bolongin, anaknya rajin cari ini bolongnya. Ya, jadi pendidikan demikian sebenarnya tidak tepat. Alkitab paling tepat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab ya, Tuhan suruh atau Roh Kudus inspirasi kepada penulis. Catat itu semua, dosa-dosa di sana ada. Tidak ada yang tidak dicatat. Tuhan catat, Tuhan tegur, Tuhan kasih tahu. Ini berdosa. Tidak benar. Tuhan hukum. Didik itu dengan baik. Ya, jadi supaya kita mengerti dengan baik. Nah ini kita lihat ya. Termasuk kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menyatakan semua. Ya, itu sedikit ilustrasi yang saya mau bagian-bagian. Jadi Alkitab catat semuanya ya. Ya hal yang misalnya kayak tadi saya katakan ya. Aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub. Ya, sana kita bisa lihat di dalam hal tertentu kita bisa melihat hal-hal yang menyatakan. Ya, kemudian di sana juga kita boleh lihat bagaimana Allah mau menyatakan satu sekali lagi. Kita bicara bahwa tadi adalah Mesias yang diurapi, yang dipilih. Maka di dalam konteks ini kita bisa lihat waktu Abraham, covenant with Abraham, kita bisa lihat Abraham ini dipilih Tuhan. Oke ya. Mungkin dia di sana, oh Abraham tidak diurapi ya, dikasih minyak gitu ya, diurapi gitu. Tapi dia dipilih Tuhan, Tuhan pilih dia ya melalui Abraham dan kemudian melalui nanti garis keturunan Abraham, Ishak, Tuhan itu menyatakan perjanjian. Jadi ini secara natural tapi khusus ya, ini berkaitan dengan keselamatan. Oke ya, kemudian yang ketiga itu adalah promise of spring. Saya pakai Inggrisnya aja, saya jelaskan. Saya kalau saya terjemahkan saya agak kurang pas gitu. Keturunan yang dijanjikan, tapi kita lebih kalau promise of spring lebih ke arah, maksudnya lebih kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang promise yang di sini adalah yang Tuhan telah janjikan, gitu ya. Jadi lebih singkat lah promise of spring gitu. Kalau diterjemahkan mungkin akan jadi lebih panjang ya. Oke, jadi ini satu keturunan yang Tuhan sudah janjikan, ya. Jadi di sini adalah the true atau the unique offspring of Abraham. Jadi melalui keturunan itu nanti ada keturunan yang unik, yang benar, yang dari seluruh keturunan Abraham itu kita bisa lihat di sana misalnya ada banyak keturunan yang beres lah, yang ini. Tapi ada satu keturunan ini adalah satu keturunan yang benar di dalam garis yang Tuhan sudah rancangkan dan unik sekali di dalam jalurnya ini. Nah, ini nanti dalam jalurnya ini unik sekali di sana dan Tuhan pakai ya. Tuhan pakai mereka untuk nanti apa? Untuk kemudian dipakai sebagai satu garis keturunan yang menuju kepada Kristus. Nah, kita baca ini ya, the promise of spring ini tadi ada di dalam silsilah ya. Oke ya, kita lihat dalam silsilah tadi itu ya, the promise of spring. Jadi itu keturunan perjanjian sejak Set ya, jadi Adam sejak dalam dosa, kemudian nanti Kain membunuh Habel ya, kemudian Tuhan dapat pakai Kain, Tuhan pilih Set ya, ada Set, kemudian Nuh, Abraham, Ishak, kemudian nanti Israel, dan kemudian Daud dan seterusnya ya, dan ada raja-raja ya pembuangan, dan kemudian pembuangan kembali dan seterusnya juga ada dalam silsilah tadi, dan puncaknya itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, nah, sampai bagian sini kita sudah boleh bersyukur ya, betapa indah dan betapa Tuhan itu merancang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kali ya saya baca kitab suci ya, saya selalu melihat bahwa saya menemukan bahwa kita nggak bisa takut ya dalam hidup kita ini. Tapi sebenarnya setelah kita menemukan Allah itu merancang begitu indah. Sehingga sebenarnya waktu kita menghadapi hal yang sulit lah, yang kita takutkan, kita lihat kalau Tuhan sudah merancang hidupku ada di tangannya, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Maka benar Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Tuhan kasih contoh yang sangat sederhana. Dia burung di udara itu ya, burung apa itu? Burung pipit itu ya, bunga bakung itu. Tuhan pelihara, apalagi engkau. Nah, waktu kita melihat Allah yang merancang gitu ya, grand design Allah, hidup kita pun sama, Bapak Ibu dikasih. Ya, hidup kita pun sama. Tuhan merancang dengan luar biasa. Dan Tuhan ada rencana yang indah bagi kita semua. Maka waktu kita menjalani hidup kita ya, mari dengan satu iman kita tahu ya, kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan ya, menjadi anak-anaknya, dan kita pasti Tuhan sediakan itu rencana yang indah. Sehingga itu memberi kita kekuatan dan penghiburan ya, untuk terus setia sampai akhir hidup kita.
Nah, yang bagian terakhir, keturunan itu menunjukkan spiritual offspring. Spiritual. Spiritual berarti ini secara rohani, spiritual, ya, spiritual secara rohani, keturunan secara rohani, yaitu mereka yang disatukan di dalam Kristus, ya, yang disatukan, ya, those united with Christ, yang telah disatukan di dalam Kristus, yaitu ya the promise offspring ini puncaknya, gitu ya. Jadi di sini terdiri dari orang-orang Yahudi maupun yang non Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan saya. Ya, jadi kita kalau misalnya dilihat secara offspring, kita keturunan Abraham tidak? Bukan, kita bukan keturunan Abraham ya. Misalnya kalau mau dilihat secara offspring, bukan orang Yahudi ya, jauh sekali atau mungkin dari mana ya. Nah, kalau dibilang keturunan Adam ya mungkin iya ya, karena semua dari Adam. Kalau ke Abraham mungkin jalurnya mungkin belum tentu di sana. Ya. Nah, jadi kita di sini kita adalah spiritual offspring. Ya, ada di dalam konteks keturunan ini, spiritual offspring. Ya, perjanjian baru di dalam Kristus kita boleh disatukan di sana. Jadi kita juga termasuk di dalam keturunan ini ya, dalam covenant yang besar ini. Nah, kita bisa lihat Tuhan sudah siapkan dari sejak Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa, ya. Keturunan yang besar sekali, menjadi satu bangsa yang besar sekali. Semua orang akan diberkati. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini covenant with Abraham, dan di dalam arti keturunan ini kita bisa melihat 4 macam hal ini, dan kita boleh lebih mengerti lagi pada saat Matius menyatakan ini adalah Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, yaitu hadir dari keturunan Abraham. Ya, dan dari situ adalah Mesias yang diurapi ini bukan Mesias yang cuman ini kebetulan datang hari ini, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi sejak Abraham, kita bisa kalau bicara covenant Abraham dia sejak Abraham Tuhan sudah tentukan, sudah wartakan itu kepada Abraham dan nanti akan digenapi. Ya, jadi kita bisa melihat hal itu. Nah, orang-orang Yahudi di zaman Matius tersebut, dia tuliskan hal ini, mereka tahu hal ini. Ya, jadi mereka langsung mempunyai pengertian. Oh, yang dimaksud ini keturunan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dan itu promise offspring itu sekarang ada di dalam Yesus, dikenapi di dalam Yesus Kristus. Dan sejak saat itu juga mereka boleh melihat setiap orang yang percaya kepada Kristus, ya, boleh disatukan di dalam spiritual offspring tersebut. Ya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga menjadi ini ya, keturunan arti spiritual offspring, keturunan secara rohani. Oke, baik. Ya, ini 4 macam arti keturunan Abraham. Saya stop sebentar. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya, saya menjelaskan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tidak ada? Aman? Oke. Oke ya, siap-siap nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada sesuatu ya, hal yang ingin di-sharingkan, berkat dibagikan melalui penjelasan yang ada dari setiap materi dibagikan, silakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh ada komen ya, ada sharing ya, supaya kita pun boleh dengan sharing ini kita boleh mengingatkan diri kita sendiri bersyukur, dan sharing kita boleh mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, nah berikutnya kita akan sama-sama lihat ya. Nah, ini kita lihat ini ada di dalam 2 Samuel ya. Ini 2 Samuel pasal 7 saya bacakan ya. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah mengambil engkau ya dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu
Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah covenant dengan Daud. Ya, jadi ini adalah nats yang menyatakan bagaimana Allah menyatakan satu perjanjian, memberikan janji, promise kepada Daud. Ya, kenapa Allah memberikan janji pada satu Daud itu rindu? Dia bilang dia sudah diberkati Tuhan, dia sudah aman, ya, dia sudah menaklukkan semua, ya, kemudian dia sudah istananya sudah baik, kemudian dia ingin mendirikan rumah bagi Tuhan Allah, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang bukan kamu yang mendirikan, ya. Nanti aku akan menentukan, ya, keturunanmu yang akan mendirikan, ya. Kerajaan dan akan kokoh sampai selama-lamanya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen kembali. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat bersama-sama, ya. Tadi yang dari nats yang kita baca, saya sudah siapkan, ya, kira-kira begini. Jadi covenant dengan Daud, ya, Allah menjanjikan nama yang agung, ya. Kemudian di masa depan akan menaklukkan musuh-musuh Daud, begitu ya, musuh-musuhnya. Kemudian memiliki covenant khusus dengan Allah, artinya ada relasi dengan khusus. Allah menyatakan diri, gitu ya. Aku akan berkati, aku akan mengikat satu perjanjian, memberikan janji kepadamu. Kemudian garis keturunan itu merujuk kepada Daud. Jadi ada keturunan, ya. Aku akan memberikan keturunanmu dan keturunanmu, gitu ya, akan mengokohkan kerajaannya, ya, dan seterusnya. Dan ada satu, ya, keturunannya juga menaati hukum Allah. Dan juga nanti melalui keturunannya bisa menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, waktu kita lihat bagian ini, ya, 1-6, ya, dinyatakan dengan mungkin bahasa yang berbeda, gitu ya. Tetapi waktu kita coba lihat poin-poinnya, itu ada kesamaan dengan apa? Dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ya, jadi dengan kata lain, pada saat Tuhan menyatakan janjinya kepada Raja Daud, itu Tuhan sedang apa? Ini secara progresif, kemudian Tuhan menetapkan, Tuhan mengingat kembali bahwa apa yang dijanjikan, ya, kepada Abraham ini sekarang terus diteruskan in progress ke dalam Daud, ya, secara khusus ini di dalam kerajaan, ya, dalam konteks kerajaan, the kingdom, ya, kerajaan. Maka kita mulai lihat di sini munculnya kalau pada saat bicara di dalam keturunan daripada, waktu bicara soal covenant dengan Abraham, kita nggak bicara soal kerajaan. Tapi waktu bicara soal Daud, kita bicara sini mulai bicara soal kerajaan. Jadi Tuhan menyatakan bahwa akan ada nama yang agung. Abraham juga diberi nama yang agung. Ya, itu ada referensinya. Kemudian menaklukkan musuh, Abraham juga, ya. Abraham itu kalau perang juga Tuhan selalu karuniakan kemenangan. Ada perjanjian khusus dengan Tuhan Allah. Kemudian ada merujuk pada keturunan, ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi satu perbedaan adalah pernyataan apa? Ada satu, ya, ini kingdom, ya, kerajaan yang Tuhan boleh nyatakan melalui Daud, ya, keluarga, keturunan dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat sedikit kepada sini bagian yang terakhir ini, ya, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu
akan kokoh untuk selama-lamanya, maka kita bisa lihat di dalam bagian ini. Kalau kita lihat, sekarang kerajaan Daud masih ada enggak? Kan enggak ada. Ya, kerajaan Daud sudah enggak ada. Ya, sekarang kita udah ada dalam kondisi, tapi ini bisanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, berarti kita bicara ini adalah satu hal yang merujuk apa? Merujuk kepada satu garis juga yang sifatnya itu ke masa depan, yang merujuk kepada satu keturunan nanti yang Tuhan akan tetapkan menjadi yang diurapi itu, sama seperti Daud diurapi menjadi raja, maka akan bangkit satu raja, ya, yang nanti akan Tuhan urapi dia sebagai raja, yang kerajaannya itu akan kokoh selama-lamanya. Nanti waktu kita lihat ini ya, bisa kaitan keturunannya yang terdekat, itu yang dinyatakan juga ya secara natural atau secara fisik, nanti Salomo memang akan mendirikan ya, itu kemudian bait Allah, kerajaannya itu kemudian juga menjadi kerajaan yang besar di zaman saat itu. Ya, Tuhan juga kokohkan kerajaan dari anak kandungnya itu Salomo. Tetapi itu juga bukan yang selama-lamanya. Nah, tapi nanti dalam bagian ini keturunan ini akan menjadi yang itu yang kita lihat sama seperti di dalam Abraham, perjanjiannya itu ya, ada sesuatu yang dijanjikan dan digenapi Tuhan, satu yang unik keturunan, yaitu raja yang ada nanti di dalam garis keturunan Daud itu akan lahir, akan datang, Tuhan pakai garis itu, dan di mana raja tersebut ya yang diurapi itu dia akan mendirikan satu kerajaan dan Tuhan mengokohkan kerajaannya itu selama-lamanya. Itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. The kingdom of God. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya, di dalam Injil, ya khususnya misalnya kita lihat juga di dalam Matius, juga akan dicatat. Ketika Tuhan Yesus itu mengajar, Tuhan memberikan itu pengajaran tentang apa? Kingdom of God. Kita lihat secara khusus ya, Injil sinoptik itu mencatat perumpamaan. Betul ya? Masih ingat ya? Jadi kalau ditanya, cari perumpamaan, jangan cari di Yohanes. Ya, karena perumpamaan itu dicatatnya di Injil sinoptik. Ya, ada Matius, Markus, Lukas. Nah, seluruh perumpamaan itu berbicara tentang apa? Kingdom of God. Kerajaan Allah. Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Hal kerajaan Allah adalah seumpama seorang yang apa? Hal kerajaan Allah adalah seumpama seorang yang apa? Menaburkan benih misalnya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Pada saat bagian ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu boleh menyatakan ya, covenant dengan Daud ini itu menyatakan satu apa? Satu kingdom of God yang Tuhan mau nyatakan. Ya, bahwa itu nanti dinyatakan di dalam satu masa yang Tuhan sudah tetapkan, maka yang diurapi itu, Sang Mesias itu, dia yang ditetapkan Tuhan Allah sebagai raja di atas segala raja. Dia yang akan memimpin seluruh ya umat Tuhan. Dia akan membawa yang keadilan dan kebenaran karena raja kan. Keadilan kebenaran karena seluruh raja yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lasting forever ya, yang kami tidak melakukan keadilan dan kebenaran yang sempurna yang Tuhan inginkan. Ya, mereka semua ada kelemahan dan mereka semua banyak sekali kegagalan dan seterusnya. Tuhan akan bangkitkan nanti satu kingdom of God di mana raja yaitu yang diurapi itu dalam hal ini Kristus ya menjadi puncak daripada penggenapan. Itu dia menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sehingga waktu kita melihat bagian ini kita langsung bisa lihat pada saat Injil Matius mengatakan tentang Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ya. Kemudian anak Abraham. Kita langsung lihat anak Daud bicara soal kingdom of God. Berarti ini Sang Mesias yang ditetapkan oleh Tuhan. Dialah yang akan memimpin, dia yang akan menyelamatkan, dia yang akan memulihkan, dia yang akan membawa satu kerajaan yang kekal itu bagi setiap umatnya. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian ini boleh dinyatakan ya di dalam covenant dengan Daud. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat juga di sini. Nah, di dalam bagian ini kita lihat secara khusus Matius untuk menyatakan bahwa raja ini akan menyelamatkan. Nah, perhatikan. Yesus itu dinyatakan sebagai Immanuel. Immanuel. Nah, ini kita sudah sangat jelas. Sebentar lagi Natal nih ya. Kita nanti akan kembali lagi di Injil ya. Karena lagi kita bahas tentang Natal. Nah, ini persiapan juga. Yesus sebagai Immanuel. Dan dia yang menyelamatkan. Ya, Sang Mesias itu.
raja itu yang akan menyelamatkan itu Tuhan sudah siapkan sejak dari apa? Sejak dari Abraham. Ya, kalau kita melihat bagian ini, Matius mengatakan mulai dari Abraham, lalu kemudian sampai mulai dia adalah raja. Ya, Daud dari keturunan daripada Raja Daud, raja yang diperkenan Tuhan itu, raja yang besar itu. Orang-orang Yahudi tahu siapa Daud itu. Dia adalah anak Daud dan ini adalah kulminasinya atau puncaknya itu adalah Yesus Kristus itu. Dia yang akan urapi Tuhan menjadi Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Maka dia disebut sebagai Immanuel. Ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan nama Immanuel. Ya, dan bahkan Immanuel ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sudah disebutkan oleh Yesaya di Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oh, jadi ini Immanuel, Matius tunjukkan kepada mereka. Matius kutip banyak sekali dari perjanjian lama. Ya, kita lihat dia menyatakan ini sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dia ini Immanuel, Raja yang akan menyelamatkan umat Tuhan. Yang orang-orang yang menyelamatkan mereka yang ada di dalam dia ya, Immanuel ini. Nah, kita lihat di sini. Nanti di sini ada perbedaan yang mulai dilihat. Ya. Secara apa itu namanya? Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka mengharapkan Mesias yang sifatnya itu adalah fisik, menyelamatkan mereka dari perbudakan daripada ini Roma sehingga mereka boleh dibebaskan. Nah, tapi Matius dari sejak awal dia sudah menuliskan itu dan kasih tahu kepada mereka bahwa di sana waktu dikatakan Immanuel bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini sudah sangat jelas ya dinyatakan. Bahwa ketika bicara soal the kingdom of God, raja yang memimpin itu, di Yesus datang itu, maka dia bukan angkat pedang, kemudian dia ini perang ini ya seperti perang itu ya secara fisik itu tidak. Maka pada saat Tuhan Yesus itu ya dia mau yang ditangkap dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian Tuhan mengatakan satu kalimat ya. Sebenarnya mengatakan sang kamu aku tidak sanggup panggil itu bala tentara surga datang. Ya ini menunjukkan satu hal yang Tuhan dengan jelas tahu dia datang bukan perang secara fisik. Ya, bukan menyelamatkan maksudnya secara fisik begitu ya pembebasan dari perbudakan Roma pada saat itu. Ya, tetapi dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, proto evangelion yang ada di dalam kitab Kejadian ya, pasal 3 ayat 15, yang benih Injil yang pertama itu disebut proto evangelion, benih Injil yang pertama yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa nanti Tuhan itu akan menyelamatkan kita ya dari dosa, dari kembali lagi pulihkan kita sehingga kita boleh kembali relasi itu pulih dengan Tuhan Allah dan kita tidak binasa tapi kita memperoleh hidup. Itu sudah dijanjikan sejak Kejadian itu digenapi melalui Yesus Kristus. Sehingga dia adalah sang juru selamat yang menyelamatkan umat dari dosa. Nah, oleh sebab itu bagian ini kita bisa lihat ya. Kita sebagai manusia kita mesti sadar diri kita dalam berdosa. Betul enggak? Orang yang tidak sadar dan selalu merasa dirinya benar itu sebenarnya dosa yang sangat besar yang tidak disadari. Kalau dia tidak sadar dirinya orang berdosa, dia selalu merasa dirinya benar. Dia tidak butuh juru selamat. Ya, sebenarnya kalau itu terjadi seumur hidupnya, sebenarnya ini adalah satu kengerian. Kenapa? Karena berarti sebenarnya Allah menetapkan dia ya untuk boleh tidak sanggup melihat dirinya berdosa. Sehingga di situ ada kemungkinan dia bertobat. Jadi juga satu penetapan. Kalau ada penetapan bagi keselamatan yang namanya dikatakan itu apa ya, keselamatan predestinasi yang diselamatkan, kita maka di bagian lain kita harus tahu juga bahwa ada bagian lain namanya reprobasi. Bagi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan tidak karunia Tuhan tidak sampai sana. Anugerah Tuhan tidak diberikan kepada dia. Sehingga dia tidak sanggup melihat dirinya orang berdosa. Ya, saya sering berdoa bagi orang-orang yang saya kasihi. Ya. Keluarga saya, ya orang tua saya, dan ya orang-orang yang saya kasih lah. Yang saya penginjilan dan sebagainya pergi.
Kita doakan mereka. Satu doa penting. Tuhan, buka pintu anugerah. Supaya mereka boleh lihat bahwa diri mereka orang berdosa. Nah, waktu kita bisa tahu ya, saya orang berdosa. 我是罪人 gitu ya. Saya orang berdosa. Maka pada saat itu kita tahu kita itu ada dalam penghukuman Tuhan. Dan pada saat itu kita butuh Tuhan, tolong saya. Dan kita tahu pada saat itulah Roh Kudus bekerja, memberikan anugerah. Dan kita tahu juru selamat yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, itu namanya Immanuel, Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Melalui jalan apa? Nanti kita lihat Injil menyatakan melalui jalan apa? Jalan salib. Kematiannya di kayu salib, dan bukan cuma itu, tapi dia bangkit, menyatakan dia menang dan dia sanggup menyelamatkan kita. Sehingga Allah bukan cuma Allah yang mau menyelamatkan, tetapi Allah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama bilang puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kalau cuma mau dan sanggup, silakan. Ya. Tapi Tuhan kita ya, dia adalah Raja, Sang Mesias. Matius menyatakannya. Dia adalah Raja yang bukan cuma mau, tetapi dia sanggup menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Dalam situasi apapun, kita tetap percaya Tuhan mengasihi. Dan Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Nah, satu hal bagian terakhir ini yang di amanat agung ya, itu dinyatakan gini. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi ini struktur dari Matius itu indah ya. Kita lihat dibuka dengan Immanuel. Ditutup dengan apa? Immanuel. Bisa lihat ya. Jadi ini satu hal yang boleh dinyatakan. Ini Mesias. Ya, nyatakan the kingdom of God. Sekarang dia sudah menang. Dia pulang. Ya, medan perangnya itu adalah bagaimana dia boleh membawa seluruh umat yang jatuh di dalam dosa. Perbudakan dosa itu Tuhan selamatkan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Tuhan melakukan ini penebusan, redemption. Ya, dia boleh membebaskan kita dari segala perbudakan dosa itu, dan dia menang. Itu medan perangnya. Ya, dari sejak awal sudah dinyatakan bahwa Sang Mesias ini yang diurapi disebut Immanuel, Allah menyertai dia. Itu ditutup pada akhirnya di dalam segala kemenangannya dia ya. Dia kembali ke sorga itu ya. Itu dinyatakan satu kemenangan itu. Kembali ke sorga. Itu dia menyatakan juga Immanuel. Nah, ini adalah satu keindahan dari apa ya? Kita bilang satu kristologi, satu keindahan yang dinyatakan oleh Matius kepada kita juga di dalam struktur penulisannya. Ya, seringkali kita lihat oh Immanuel itu cuma di depan. Kita lihat Yesus Kristus waktu Natal itu Immanuel. Waktu amanat agung itu juga Immanuel. Sampai hari ini Immanuel. Tuhan menyertai engkau dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Betapa indahnya. Boleh diketahui. Kalau kita sadar hal ini, yang menyertai kita itu Allah. Yang menyertai kita itu Yesus Kristus. Dan dia adalah Sang Mesias yang sudah ya, Sang Mesias yang adalah Tuhan dan Raja yang ditetapkan oleh Allah, dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita boleh melihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat menghibur dan sangat menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Ya, nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini itu Matius juga menyatakan di sini ya Yesus sebagai nabi ya dan guru yang agung. Ya, seperti saya kasih tanda kutip supaya tidak salah mengerti ya. New Moses, maksudnya kayak Moses yang ya New Moses ya, maksudnya Nabi Musa gitu ya, yang baru New Moses dalam arti seperti Musa gitu lah ya. Misalnya begini, sama seperti kita lihat ya, dikisahkan di dalam Matius ya, itu sama seperti Firaun itu membunuh semua bayi laki-laki Ibrani dan hanya Musa yang diselamatkan. Begitu juga Raja Herodes yang saat itu membunuh semua laki-laki di Bethlehem dan hanya Yesus yang diselamatkan. Coba Bapak Ibu sekarang mulai lihat ya. Ini yang mau dinyatakan oleh Matius waktu dia nulis. Nanti kenapa dia menyatakan ini Moses? Sekali lagi kita lihat dulu ini ada satu konteks misalnya seperti Moses yang kita mau coba sorot. Ya. Kemudian ketika hidup Musa dalam bahaya, yang melarikan diri dari Mesir ke Israel. Gitu ya. Melarikan diri ya, pergi ke Mesir ya. Tetapi kemudian kembali lagi ke Mesir setelah bertahun-tahun. Jadi dia melarikan diri dari Mesir ya, pergi ke Israel begitu ya. Tetapi kemudian dia kembali lagi ke Mesir setelah bertahun-tahun.
gitu ya. Nah, ketika Yesus hidup dalam bahaya, waktu dia hadir dengan dunia, dia mengambil rencana perjalanan sebaliknya dari Israel pergi ke Mesir, nanti kemudian kembali lagi ke Israel. Ya, itu motif ya. Ini namanya cara penulisan, cara yang coba ditulis di sana yang digambarkan oleh Matius dalam penulisan. Ada seperti Musa, gitu ya. Kemudian sama seperti Musa juga naik gunung menerima hukum ya, hukum Tuhan begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus itu juga di dalam konteks ini kemudian dia naik ke gunung gitu ya, khotbah di bukit misalnya gitu ya, untuk boleh memberikan pengajaran-pengajarannya. Misalnya seperti ucapan bahagia kepada orang-orang gitu ya. Tapi secara khusus nanti mungkin lebih tepatnya itu adalah kita boleh lihat bahwa hukum 10 hukum perintah Allah itu ya itu nanti digenapi Kristus waktu dia menyatakan bahwa dia memberikan the new covenant ya, hukum yang baru ketika Tuhan sebelum melaksanakan ini ya jalan salib itu ya, yang waktu perjanjian baru di dalam apa namanya darahku ini mengingat akan aku perjamuan kudus dilakukan di sana dan kemudian Kristus nanti boleh menyatakan semua perjanjian baru itu kemudian melalui dia naik ke atas bukit Golgota, ada gunung Golgota itu ya, di atas bukit Golgota di mana ia boleh menyempurnakan gitu ya apa namanya itu perjanjian barunya dia dimeteraikan dalam darahnya ya sehingga kita semua boleh kemudian diselamatkan oleh Tuhan dari maut gitu ya. Nah itu kita bisa melihat. Tapi kita bisa lihat juga dari setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan dalam tanda kutip hukum-hukumnya pengajaran Tuhan itu semua bukan bertentangan dengan hukum Taurat itu tetapi menggenapi atau membawa kepada makna yang sesungguhnya. Itu ya, makna yang sesungguhnya. Kemudian sama seperti Musa, itu ya tidak makan atau minum selama 40 hari, 40 malam di gunung, waktu dia mencatat hukum Allah itu ya, di Keluaran 34:28. Demikian juga Yesus Kristus itu dia berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun, dicobai oleh iblis. Ya, ini motif ya, motif yang coba ditunjukkan ya, motif yang ditemukan untuk boleh melihat ada kemiripan ya dengan Musa. Gitu. Kemudian secara keseluruhan Musa dianggap sebagai guru, nabi dan pemberi hukum terbesar di dalam Alkitab Ibrani. Ya, demikian juga Yesus digambarkan dalam Injil Matius sebagai guru besar, nabi dan pemberi hukum bahkan lebih besar dari Musa. Ya, Musa secara eksplisit disebutkan 7 kali di dalam Matius, yang sebagian besar memiliki kesejajaran dalam Markus. Matius Yesus juga secara eksplisit menjunjung ya, maksudnya hukum Musa ya daripada menghapusnya. Ini yang saya maksudkan tadi, maksudnya menjunjung hukum Taurat bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi sesungguhnya adalah menggenapi hukum Taurat itu dan di dalam seluruh kebenarannya. Jadi membawa makna yang sesungguhnya, diartikan yang benar dan diajarkan yang benar kepada umat Tuhan. Ya, nah ini jadi digambarkan sebagai nabi dan guru ya seperti Moses gitu ya oleh Matius di dalam bagian ini. Oke ya. Nah, kita nanti lihat ini adalah proses transfigurasi. Ya, ini ada kaitan sama yang atas ya. Yang ini mungkin saya tidak baca karena waktu. Ini adalah proses transfigurasi di sana itu kemudian tampak kepada murid-murid ya, Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung transfigurasi itu, kemudian bertemulah dengan Musa dan Elia. Sekali lagi ya. Nah, pada satu Yesus berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya, kemudian tampak kepada mereka Musa, Elia sedang bicara dengan dia. Nah, ini maksudnya apa? Nah, tadi kita lihat di ada satu proses dinyatakan mirip seperti Musa. Nah, ini sedang bicara apa? Musa dan Elia. Kenapa yang tampak, yang datang pada saat itu adalah Musa dan Elia yang Tuhan utus. Nah, kita lihat bersama-sama di sini adalah dua. Musa itu mewakili itu the law, hukum Allah. Ya, tadi kita sudah lihat semua. Ya. Kemudian Elia mewakili nabi, the prophet, law and the prophet. Maka di dalam bagian ini kita boleh menyimpulkan ya, termasuk Yesus itu dalam sebagai penggenapan hukum dan semua nubuat di dalam perjanjian lama yang dinyatakan oleh para nabi. Ya, ini adalah yang mau disampaikan oleh Matius. Ya, Matius menyatakan siapakah Yesus dan dia menyatakan semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, dan dia nyatakan itu, dia tuliskan di dalam Injilnya, sehingga boleh menyatakan bahwa Kristus ini itu sudah ditetapkan Allah dan dia sudah dari sejak
perjanjian lama, covenant itu, perjanjian yang Allah nyatakan kepada Musa, kepada para nabi. Nah, itu boleh digenapi puncaknya sehingga sekarang Kristus itu boleh menyatakan ya satu hukum dan juga satu ini ya penggenapan dari seluruh nubuat yang menjadi puncak dari semuanya. Sehingga final tidak ada lagi yang lain. Dan selesai. Semua semua sudah digenapi ya secara sempurna di dalam Kristus. Nah, sehingga dia boleh ditetapkan Tuhan menjadi Sang Mesias, ya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat kita. Dan dia sudah boleh menggenapinya. Sang Immanuel itu dia sudah menang. Nah, ini yang mau dinyatakan oleh Matius. Oke, kita stop sampai di sini. To be continue. Minggu depan kita akan lanjutkan kristologi di dalam Injil selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Ada pertanyaan atau ada komen, sharing? Silakan. Pak Rusli mau tanya ini Pak Rusli. Oh, silakan Pak Buyung. Saya Buyung Pak Rusli. Ya, silakan Pak Buyung. Tadi disebutkan di 2 Samuel 7 sebagai covenant Tuhan dengan Daud berkaitan dengan keturunannya. Yang menjadi pemikiran saya, ganjalan saya yang di ayat 14 Pak Rusli, yaitu yang di bagian B. Kalau yang di bagian pertama oke. Ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, gitu ya. Tapi yang kedua ini apa ya? Kalau ada orang yang kritis, ini bisa dipertanyakan gitu. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Begitu ya. Kalau ini mengarah pada Kristus, orang bisa berpikir begini, iya toh, Yesus itu dihukum karena kesalahan, kan seperti itu bisa gitu. Kalau kita mungkin bisa kalau terpikir adalah bagaimana saya bisa meyakinkan orang itu begitu, Pak Rusli. Ya. Ini ya. Yang tadi sempat terpikir, nggak tahu ini benar atau salah, yang sempat terpikir memang Tuhan diperhitungkan menjadi jadi seperti yang dikatakan dia menanggung dosa kita karena dia menerima hukuman kita sehingga kita yang di ayat 14 yang warna hitam itu, apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah itu kalau orang kan berpikir bisa, oh Kristus itu Yesus mati dihukum kan memang dihukum gitu ya di hadapan Pilatus itu karena memang dia meskipun kita bisa apakah Tuhan tidak bersalah, Kristus tidak bersalah, tetapi kesalahan kita diperhitungkan bagi dia. Dia yang menanggung kesalahan kita sehingga dia dihukum. Apakah bisa seperti itu atau gimana? Kalau ada kata ada orang yang mempertanyakan bagian ayat ini yang 17 yang 7 pasal 7 ayat 14b-nya Pak Rusli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buyung ya. Sebenarnya secara prinsip apa yang Pak Buyung sampaikan saya setuju gitu ya, secara prinsip ya. Jadi sudah maksudnya cara berpikirnya untuk boleh melihatnya itu sudah saya lihat itu saya setuju dengan cara berpikirnya ya. Tapi yang di sini yang saya mau coba tambahkan begini. Sekali lagi kita bisa melihat ya bahwa apa yang dinyatakan tadi, yang saya kasih contoh tadi pertama yang lebih mungkin yang kita bisa lihat di dalam tabel daripada misalnya kita bilang keturunan itu yang dari yang covenant dengan Abraham, itu kita bisa lihat di sana ada 4 ya. Ada 4 ya, kita bisa lihat. Penggenapan terhadap apa yang dinyatakan. Nah, jadi sebenarnya secara prinsip itu di dalam bagian ini kita bisa lihat sama. Ya, khususnya misalnya yang menjadi yang pergumulan daripada pertanyaan daripada Pak Buyung tersebut
Ini kita bisa lihat apa yang melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dipakai orang dan dengan pukul yang diberikan kepada anak-anak manusia. Ini kita bisa melihat dalam sisi apa? Berarti ini keturunan daripada Daud, ya, yang secara natural, yang juga dalam arti ini, perhatikan ya, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Berarti kalau di dalam konteks tabel daripada Abraham tadi, ini masuk yang mana? Coba saya tampilkan tabelnya. Mana ya? Sorry. Malah saya bingung ini. Sebentar, sorry. Tabelnya. Ini. Masuk yang mana? Menurut Pak Buyung. Pak Buyung, coba kira-kira. Jawab aja. Menurut Pak Buyung masuk yang mana? Yang promise of spring. Dari promise of spring. Bisa. Iya. 2 juga bisa ya. Iya, 2 dan 3 memang. Ya, antara 2 dan 3 itu bisa masuk ya. Tetapi di dalam konteks yang ini, yang khusus yang Tuhan pilih dalam keturunan, tapi bukan puncak pada Kristus. Bisa mengerti ya? Maksudnya ya, kalau kita bisa lihatnya secara naturalnya itu yang konteksnya itu yang keturunan daripada Daud, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan khusus dalam bagian itu. Kalau mereka itu tidak setia, mereka dihukum Tuhan. Ya, kalau mereka tidak taat, mereka dihukum Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak meninggalkan mereka. Inilah yang menyatakan sejak perjanjian lama pun sudah diberitahukan bahwa salvation itu tidak hilang. Oke? Keselamatan tidak hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, kita bersyukur keselamatan kita itu tidak bisa hilang. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa saya sudah selamat terus takut-takut gitu jadi orang percaya. Nanti saya tidak selamat. Saya sudah selamat atau belum? Tidak. Kita bersyukur keselamatan kita boleh mengaku ya bahwa kita orang berdosa dan kita boleh percaya Yesus Kristus itu Tuhan yang boleh mati di atas kayu salib ya, menanggung dosa-dosa kita. Dia bangkit ya, menang dan boleh mengalahkan maut itu ya, sehingga kita boleh punya pengharapan yang begitu kokoh. Hidup kita pun ada di tangan Tuhan yang kekal ya, hidup yang kekal. Itu kita ada jaminan yang keselamatan ini tidak mungkin hilang. Kenapa? Kasih setia Tuhan. Bukan karena saya, karena Tuhan yang pilih, karena kasih Tuhan yang menaungi, karena Tuhan itu sendiri yang telah menjadikan saya anak-anaknya, maka keselamatan saya begitu kokoh. Kalau saya nakal, saya dipukul, saya dihajar, Tuhan hajar saya, tetapi Tuhan tetap tidak mungkin kemudian tidak menyelamatkan. Oke ya. Nah, jadi bagian ini. Nah, kalau masuk di dalam yang promise of spring, betul juga dalam ayat ini, tetapi kalau melihat Kristus, betul. Kita melihat apa yang tadi Pak Bung katakan. Ya, bahwa dia sebagai yang persalahkan. Iya. Karena dia menjadi korban ya. Ya. Betul. Nah, tapi bukan dia berdosa, karena dia tidak berdosa. Ya. Jadi dia menjadi korban penebus salah. Dia mewakili kita. Yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, kan begitu. Bukan karena dia tidak berdosa. Ya, sehingga dia menanggung hukuman. Seluruh murka Allah ditumpahkan kepada dia. Ya. Nah, kita boleh melihat hal ini sebagai satu hal yang sangat ajaib ya, sangat indah sekali yang boleh dinyatakan. Ya, kira-kira demikian Pak Bung. Ya, makasih Pak Rusli. Oke, silakan. Ada lagi? Lagi yang mau tanya atau share, silakan. Malam, Pak. Ya, silakan. Saya boleh tanya? Boleh, silakan. Silakan. Tapi yang tentang hal lain ya, Pak. Oh, hal lain ya? Oh iya, ya. silakan. Boleh. Itu kan ada hamba Tuhan yang bilang katanya yang membawa kita ke surga bukan perbuatan baik, tapi pelayanan kita. Itu katanya ya. Nah, saya minta penjelasannya, perbuatan baik itu sama dengan berbuat baik. Terus gimana hubungannya dengan hukum kasih? Apa nggak diperhitungkan gitu? Oke. Itu pertanyaan saya, makasih. Ya, terima kasih ya, Bu Endangwati yang sudah memberikan pertanyaan ya. Ada yang mau respon
Nah, biar seru ya. Jadi bukan Ya. harus jawab dulu. Ada yang respon? Silakan. Ada yang mau respon? Respon dengan sukarela. Sekali lagi ya, respon dengan sukarela. Jadi tenang, aman. Ada yang mau beri respon? Silakan. Supaya mungkin ada ini ya, apa namanya, kita ada diskusi lah ya. Jadi berkat juga. Ada yang mau memberi respon? Silakan. Kita diselamatkan karena anugerah kan, Pak? Iya. Ya, silakan. Silakan Bu Meta. Mungkin boleh memberikan ini. Ya. Ya, kita diselamatkan karena anugerah ya, terus. Anugerah bukan karena perbuatan kita. Ya, kalau perbuatan kita itu kan karena Kristus sudah mengasihi kita. Kalau kita sebagai anaknya, kita pasti ikut apa yang diajarkan oleh Yesus tadi, ya. Jadi itu adalah karena bukan karena kita harus, itu kan memang kita mengasihi Kristus ya, itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita diselamatkan itu karena anugerah aja, bukan karena perbuatan kita. Oke, terima kasih Bu Meta untuk ini ya, satu pendapatnya. Satu, poinnya adalah kita diselamatkan karena anugerah. Ya, bukan karena perbuatan baik kita. Dicatat dulu ya. Yang bisa jadi satu, saya akan lengkapi. Ada lagi yang lain? Silakan. Juga bukan karena pelayanan. Juga bukan karena pelayanan. Oke. Iya. Ya. Karena pelayanan bisa termasuk perbuatan baik, begitu ya Pak? Iya, ya? Seperti itu. Bukan karena seutuhnya itu karena anugerah Tuhan. Oke. Seutuhnya karena anugerah Tuhan. Bahkan kita boleh melayani itu pun anugerah Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Kita boleh melayani pun itu adalah anugerah. Adalah anugerah Tuhan. Begitu. Anugerah di dalam hidup yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Ladangnya bukan ladang kita, ladangnya Tuhan. Umatnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan memperkenan kita, mengizinkan kita untuk melayani, itu karena anugerah Tuhan. Begitu. Karena anugerah Tuhan. Kesempatan juga Tuhan berikan. Pemerlengkapan juga Tuhan berikan. Begitu. Itu Pak Rusli. Sungguh karena anugerah Tuhan. Begitu. Ya. Baik, thank you untuk ini penjelasan ya, lebih penjelasan, menekankan kembali karena anugerah. Oke, satu lagi, ada orang yang mau coba memberikan pendapatnya. Satu lagi, setelah itu saya akan simpulkan, saya akan menjawab ya, saya memberikan satu lagi. Ada yang mau memberikan pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan Ibu Endangwati? Kita tunggu 5 detik. Mungkin menambahkan tentang perbuatan baiknya itu, perbuatan baik yang kita anggap baik itu sebenarnya seperti kebaikan kita seperti apa? Kain kotor itu ya, dia mungkin menambahkan seperti dari sisi itu ya. Oke, dari sisi firman Tuhan ya, dari sisi firman Tuhan yang ditekankan ya, kesalehan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor gitu ya. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk Pak Richard juga untuk tambahan nuts-nya yang mengingatkannya. Jadi begini ya, perbuatan baik itu tidak diperhitungkan dan tidak ada andil bagi kita untuk kemudian dipulihkan relasi dengan Tuhan ya, atau perbuatan baik membayar dosa-dosa kita sehingga kemudian kita punya akun menjadi plus karena baiknya lebih banyak dari jahatnya, lalu kita mendapatkan keselamatan. Itu tidak. Alkitab menyatakan secara prinsip itu adalah anugerah saja. Di dalam bahasa dari reformasi, istilahnya 5 sola, salah satunya adalah sola gratia. Sola gratia. Sola berarti hanya, gratia itu artinya adalah anugerah. Sebenarnya gratia itu kita bisa lihat bahwa yang namanya anugerah berarti kita tidak layak tapi dapat. Sederhana begitu. Tidak layak tapi dapat. Nah, Tuhan kasih kita karena apa? Ya karena Tuhan memilih kita dan Tuhan memang kemudian memanggil kita menjadi anak-anaknya. Nah, inilah anugerah itu. Oleh sebab itu, ketika kita boleh percaya, sekali lagi kebalikannya gitu, boleh percaya kita menyadari ini adalah satu
itu berkat yang sangat besar. Oleh sebab itu berkat yang paling besar bukan miskin jadi kaya, kan gitu. Bukan kemudian sakit jadi sembuh, dan bukan yang lain-lain yang seperti itulah. Berkat yang paling besar itu adalah boleh apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu berkat yang paling besar. Kalau Bapak Ibu hari ini terus boleh dikuatkan, dan makin mengasihi Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, itu adalah berkat yang terbesar. Ada satu lagu ya, kalau yang bisa bahasa Mandarin ataupun yang kepingin tahu, coba diketik itu di Google itu ya. 这一生最美的祝福. Wah, itu indah sekali lagunya. Seumur hidup ini ya, berkat yang paling besar itu apa? Dikasih tahu. 就是能够认识主耶稣. Boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu karena anugerah. Stop. Sekarang habis ini. Lanjut sekarang dengan perbuatan baik. Kalau gitu perbuatan baik bagaimana dong? Perbuatan baik adalah buah dari anugerah Tuhan. Buah ya. Setelah kita menerima anugerah Tuhan, maka kita hidup berbuah. Jadi perbuatan baik bukan kondisinya untuk menyelamatkan. Oke? Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, buah. Ya, kita menjadi orang yang sudah percaya, Tuhan memberikan kepada kita perintah-perintahnya. Kita hidup di dalam perintah-perintahnya. Maka semua itu akan menghasilkan buah. Nah, buah itu yang dihasilkan itu adalah hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, itu yang menjadi satu berkat bagi orang lain, menjadi saksi sehingga orang lain itu boleh makin diperlengkapi. Ya, bahkan melalui kehidupan kita menjadi saksi, mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah ini kaitan posisi perbuatan baik ada di sana. Lalu kemudian kaitannya perbuatan baik ini kalau konteksnya di dalam mengasihi Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, kaitannya nanti sama kita di sorga itu ada kaitannya enggak? Ada kaitannya. Kaitannya apa? Reward. Mahkota. Iya, reward. Jadi kalau orang Kristen bilang begini ya, oh saya sudah percaya Tuhan kok, jaminan sudah diselamatkan kok. Ya sudah, saya tetap aja. Kalau Tuhan sudah selamatkan saya hidup dalam dosa. Tuhan sudah diselamatkan ya, saya buat dosa seenaknya. Maka sebenarnya hidupnya akan mengkonfirmasi, jangan-jangan dia belum dapat anugerah. Karena orang yang dapat anugerah sejati, tidak mungkin dia hidup di dalam dosa, cinta, bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi hidup dalam dosa tidak mungkin. Kita yang sudah percaya Tuhan bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Ya, tapi kita tidak mungkin kemudian hidup dalam dosa. Kita pasti kemudian menyesal. Kita minta ampun sama Tuhan, kita kembali lagi. Karena Tuhan bilang apa? Ada kasih setia Tuhan ya yang akan ada dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, boleh nggak kita mengejar reward? Boleh. Bahkan saya dorong semua anak Tuhan harus kejar reward. Wah, jadi saya hidup sekarang semangat ya. Tapi kejar reward itu maksudnya perbuatan itu bukan untuk menyelamatkan, bukan. Sudah selamat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita susah. Lalu sekarang kita giat bagi pekerjaan Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, mencintai pekerjaan Tuhan. Terus kita kenapa? Boleh nggak mengharapkan reward? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Ya Tuhan kasih perumpamaan talenta itu ada reward nggak? Ada kan di sana dikasih tahu kan? Siapa yang kerja, siapa yang kemudian memperkembangkan talenta, melayani Tuhan dengan baik sesuai. Kemudian Tuhan bilang, ayo masuk, nikmatilah kebahagiaan bersama dengan apa yang kebahagiaan Tuhanmu di sana. Tuhan kasih itu rewardnya di sana. Jadi perbuatan baik dalam bagian ini reward. Mari kita menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh, sudah tahu hidupnya anugerah, kita pakai hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan giat, ya supaya kita nanti waktu pulang ke surga, kita pulang itu Tuhan berbilang ini anakku yang baik dan setia, gitu ya. Nah ini reward, ya jangan sampai kita pulang orang Kristen nih tapi selamat, pulangnya itu gosong. Nah, nanti kita lihat ya ada satu dalam perjanjian baru, ada ayatnya tapi belum waktunya. Nanti kok waktu itu bisa ingat. Kita itu nanti surga katanya seperti keluar dari api itu gosong. Jadi itu selamat tapi gosong, ya. Nah, jadi kita bisa lihat atau digambarkan lagi bagian lain itu misalnya perumpamaan pekerjaan kita itu jangan seperti jerami bisa terbakar habis. Kejarlah hal yang mulia, hal yang kekal
Nah, waktu itu kita apapun ya, itu pekerjaannya itu mulia. Jadi pekerjaannya itu kekal sifatnya. Karena apa? Karena di sana semua yang kita lakukan adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Perhatikan ya, ada firman Tuhan mengatakan begini. Saya tutup dengan kalimat ini. Ya. Orang ya yang ini ya, orang yang melayani Tuhan ya, itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia itu akan kekal sampai selama-lamanya. Gitu ya. Langit dan bumi dan segala isinya itu akan berlalu. Perhatikan, ini sifat kefanaan. Langit dan segala isinya, ya, langit dan bumi segala isinya akan berlalu. Termasuk dalamnya semualah yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, yang apa semua akan berlalu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, perhatikan, berarti kita sudah percaya nih, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Itu hal yang baik. Kita boleh lihat itu sebagai perbuatan baik ya. Melakukan kehendak Tuhan, itu dia akan kekal sampai selama-lamanya. Artinya ada reward yang Tuhan berikan. Ya, nah kiranya jawaban ini boleh menenangkan, menghiburkan, dan juga boleh memberikan ini ya satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Terima kasih tanyaannya, Ibu Endangwati, akan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Richard ya. Makasih.